إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Jamaah yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji Allah, bersyukur atas karunia-Nya, nikmat-Nya kepada kita semua. Kita baru saja selesai dari melaksanakan sholat maghrib berjamaah di masjid yang penuh berkah ini insyaallah. Dan seperti biasa, maghrib isya di malam ahad di masjid kita ini, Masjid Wihdatul Ummah, ada taklim yang diisi oleh Ustadz kita, Ustadz Muhammad Yusran Ansar hafidhahullah ta'ala. Malam ini beliau berhalangan dan tadi kami dihubungi oleh Departemen Dakwah DPD Makassar untuk mengganti. Sebenarnya saya coba menghindar dan mengatakan cari dulu, kalau tidak dapat baru hubungi saya. Ya, tapi Ustadz Ahmad Fajar mengatakan sudah Ustadz, saya cari semua, kita ini yang terakhir. Ya, benteng pertahanan terakhir. Ya. Jamaah yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang menjadikan kita selalu kuat dalam beragama, memegang Islam ini teguh, dan kita istiqamah dalam beribadah kepada Allah. Kita faham ibadah itu luas dalam Islam. Tentunya yang paling pertama ibadah mahdhah, salat kita, tilawah Quran kita, zikir-zikir kita, ibadah-ibadah sunnat kita yang lain. Kita mampu melaksanakan semua itu dengan istiqamah, dengan konsisten, tidak berubah dalam kehidupan kita, karena kita bahagia. Kita bahagia dengan ibadah yang kita laksanakan itu. Kita bahagia ketika kita melaksanakan perintah Allah. Kita bahagia ketika kita meninggalkan larangan Allah. Bahkan Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, man tarakallahu syai'an, yakni ma harramallah lillahi ta'ala, awadahullahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu yang memang dilarang oleh Allah, di situ ada nikmat, ada kenyamanan, ada yang kita sukai, ada yang mengasyikkan kita ketika seorang melaksanakan atau melakukan larangan Allah, tapi dia tinggalkan karena Allah, maka Allah akan menggantikan pada orang itu sesuatu yang lebih nikmat daripada apa yang dia tinggalkan itu. Ini perlu menjadi pengalaman hidup kita yang seperti ini, karena pengalaman, setiap pengalaman, dari pengalaman kepada pengalaman
pengalaman rohania kita dalam beragama, dalam berislam, meninggalkan seperti yang disebutkan dalam hadis ini, larangan Allah yang diharamkan oleh Allah dan kita tinggalkan karena Allah semata. Lalu Allah menggantikan dalam hati kita, dalam diri kita, ternyata sesuatu yang lebih nikmat dari nikmat sementara, asyik sementara, enak sementara, nyaman sementara dari maksiat yang kita lakukan atau yang dilakukan itu. Nah, ketika pengalaman-pengalaman ini terakumulasi, ya, menjadi sesuatu yang solid, yang kuat dalam diri kita, dalam hati kita, maka inilah sesungguhnya yang menjadikan kita, jamaah sekalian, menikmati, bahagia dengan agama ini, dengan syariat ini, dengan perintah-perintah Allah, dan ketika kita meninggalkan larangan-larangan Allah. Atau kita bahagia hidup, kita bahagia menjalani hidup kita sebagai seorang muslim, sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang berbahagia, pada hakikatnya sejak awal ketika Allah mensyariatkan agamanya yang dia ridhoi ini, Islam, kepada kita, tujuannya untuk kita bahagia. Ya, karena bahagia kita di dunia ini dengan Islam ini, itu adalah isyarat adanya bahagia yang kekal di akhirat nanti. Jadi kalau kita ingin merasakan, meyakini dan mengimani ada bahagia yang kekal di akhirat, surga Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita perlu bertaruh, ya, berusaha, berupaya untuk menemukan dan merasakan konkretnya bahagia sebagai muslim, sebagai hamba Allah di dunia ini. Firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Tidaklah saya menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada saya. Beribadah saja. Yang Allah juga tidak mengambil manfaat dari ibadah itu dari diri kita. Lalu apa manfaatnya bagi kita ketika kita beribadah kepada Allah? Apa hikmah di balik Allah menciptakan kita untuk beribadah kepadanya? Dan ibadah artinya mentauhidkan Allah. La tusammal ibadah illa bitauhid, kata ulama. Ibadah itu adalah tauhid. Setiap orang yang benar-benar beribadah kepada Allah dengan tauhidnya, maka dia akan merasakan, mendapatkan nikmat bahagia itu di dunia. Itulah tujuan Allah menciptakan kita dan memerintahkan kita beribadah kepadanya. Jadi sejak awal ketika Allah menciptakan kita untuk beribadah kepadanya, tujuannya untuk kemudian kita bahagia hidup di dunia ini. Dan bahagia hidup di dunia ini sekali lagi adalah isyarat, tanda, jamaah sekalian, ada bahagia di akhirat yang kekal, yang lebih abadi, di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Barangkali itu yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Taimiyah, siapa yang ingin masuk ke surga di surga akhirat, siapa yang ingin mendapatkan surga akhirat yang kekal abadi, maka hendaklah dia merasakan surga di dunia ini. Surga di dunia ini adalah ibadah, mentauhidkan Allah, kemudian Allah akan menganugerahkan kepada kita nikmat itu, bahagia itu, kelezatan itu. Kelezatan, kebahagiaan yang ada di hati setiap hamba yang beribadah, yang taat, yang bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Allah berfirman, "Wa man ahsanu dinan illa man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin." Siapakah orang yang paling baik agamanya? Melebihi orang yang aslama wajhahu, menghadapkan wajahnya, menghadapkan dirinya kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan penuh ketaatan, ketundukan, dengan tauhid. Wa huwa muhsin, dan dia ketika menjalankan ibadah itu, dia melaksanakannya berdasarkan ittiba, mengikuti cara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini menjelaskan kepada kita, orang yang terbaik agamanya adalah orang yang paling bahagia. Apa jaminan, apa dhaman, apa garansi kita berusaha beribadah dan taat kepada Allah? Dan kata Allah, ukuran orang yang terbaik agamanya aslama wajhahu wa huwa muhsin, tauhid dan ittiba. Apa jaminan, apa balasan, apa garansi, apa yang membuat kita menangkap dan merasakan, oh ini hikmah, ini yang kita dapatkan, ini yang kita rasakan ketika kita melaksanakan perintah Allah, ketika kita berdin Islam dan menjalankan syariat Allah. Bahagia, hidup bahagia, hidup sebagai manusia terhormat, mulia. Dan orang yang bahagia itu di atas, lalu dia melihat manusia yang tersesat dari jalan Allah, dari as-siratal mustaqim, mereka melihatnya berada di bawah, bahkan dalam kegelapan. Allah berfirman, "Awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nura yamshi bihi fin nasi kaman masaluhu fi dhulumati laisa bi kharijin minha." Apakah sama orang yang tadinya mati, kata Allah, kemudian kami hidupkan. Kami hidupkan dengan iman, dengan Al-Quran, dengan Islam, dengan dia mengenal Allah, beriman kepada Allah, dengan dia mengenal Islam, menjalankan Islam, dengan dia mengenal nabinya dan mengikuti sunnah nabinya. Seorang yang hidup di dunia ini tanpa semua ini, ketika dia tidak memiliki semua ini, dia belum memiliki semua ini, mungkin dia hidup jasadnya, badannya, tapi dia mati menurut Allah. Orang yang tidak beriman kepada Allah kemudian beribadah dan taat kepadanya, tidak mengenal Islam dan kemudian menjalankan agama Islam dalam hidupnya, mengenal Rasulullah dan kemudian mengikuti sunnahnya, kalau dia berjalan, dia hidup, dia mati. Karena Allah mengatakan, "Awaman kana maitan." Ini bukan orang yang mati fisik, bukan orang yang mati fisiknya, badannya, orang yang dikubur kemudian dihidupkan. Maksudnya dia sudah ada di dunia ini, tapi dia mati menurut pandangan Allah, lalu Allah hidupkan dia dengan cahaya iman. Apakah sama mereka dengan orang-orang yang tetap mati dalam kegelapan? Tidak datang kepada mereka iman, hidayah dan petunjuk, tidak datang kepada mereka Islam. Jamaah yang berbahagia, ayat ini menjelaskan kepada kita, orang yang terbaik agamanya adalah orang yang paling bahagia. Allah berfirman, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Orang yang beramal saleh, laki-laki atau perempuan, amal saleh itu dalam kehidupannya, ibadahnya, dan semua yang dia lakukan didasari oleh iman dan keyakinan tauhid kepada Allah. Allah berjanji, Allah katakan,
kami akan anugerahkan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan bahagia. Jamaah yang berbahagia, kita bertaruh, kita bertahan, kita semuanya berjuang, berupaya. Bagaimana agama ini, Islam ini, ya, yang kita lakukan, yang kita amalkan, yang kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, memberikan kepada kita as-sa'adah, al-farah, at-tuma'ninah, ketenangan dan kebahagiaan tadi. Kalau tidak, kalau bukan itu yang merupakan jaminan dari agama ini, busra ajilah dari agama ini, bukan itu yang kita dapatkan dari agama ini, maka apa bedanya kita dengan orang-orang lain di luar sana? Apa bedanya kita dengan mereka? Apa yang kita miliki untuk kemudian kita mulia dengannya, kita tinggi dengannya, kita terhormat dengannya, dibandingkan dengan orang-orang yang di luar sana? Kita muslim, ya, kita hamba Allah yang taat kepadanya, menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya, berdasarkan syariat dan agamanya. Ada sesuatu yang kita miliki yang tidak mereka miliki. Ada sesuatu yang dengannya kita bahagia, dengannya kita terhormat, kita mulia. Sebagaimana kata Allah dalam firman-Nya yang lain, walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Al-izzah itu milik Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman. Apa yang membuat kita izzah? Membuat kita di atas, membuat kita merasa yakin, membuat kita mulia. Karena ada bahagia yang kita rasakan. Ya. Ada bahagia yang kita rasakan dengan agama ini, dengan Islam ini. Kalau kita tidak memiliki bahagia, dan bahagia itu dimulai dari hati kita, kita tidak ada bedanya dengan mereka. Ya. Bahkan dengan Islam ini, ketika kita taat, ketika kita laksanakan, ketika kita jalankan jamaah sekalian dalam kehidupan kita sehari-hari, sebutlah orang yang paling kaya di dunia ini, dengan semua yang mereka miliki, tapi mereka kufur kepada Allah. Apakah kita inferior? Apakah kita ini minder? Apakah kita ini malu? Apakah kita ini merasa hina, merasa rendah? Ketika dengan semua yang bersahaja kita miliki, kita berani mengatakan kita lebih bahagia daripada mereka. Harusnya kita berani mengatakan seperti itu. Harusnya itu kita pegang sebagai keyakinan yang konkret, yang nyata, yang real dalam hidup kita. Izzah, izzah. Kenapa izzah? Karena ada sesuatu yang kita rasakan dari dalam ini. Mereka setengah mati cari. Mereka juga sedang mencarinya, tapi mereka tidak akan menemukan. Mereka tidak akan mendapatkannya kalau mereka berada di luar, ya, jalan sirat yang Allah tetapkan, Allah redai sebagai jalan untuk kemudian kita meraih yang namanya kebahagiaan itu. Jalan ibadah, jalan Islam. Allah berfirman, "Faman tabi'a hudaya, faman tabi'a hudaya, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Siapa yang mengikuti hidayahku, petunjukmu, siapa yang mengikuti hidayahku, petunjukku, maka mereka tidak khawatir, tidak takut, tidak cemas, dan tidak sedih. Artinya, siapa yang mengikuti hidayah Allah, maka mereka akan bahagia, tenang, ya, mantap, kokoh, kuat, tegar. Jamaah yang dirahmati Allah. Ketika setiap manusia dan termasuk kita, selama dia hidup di dunia ini, diuji dengan dua ujian. Ujian nikmat dunia, berhasil dia mendapatkan apa yang dia inginkan, atau ujian kesempitan, kesulitan,
atau musibah dan bencana. Adapun orang beriman, kata Rasulullah, kalau dia diuji dengan dua ujian ini, dia tetap seorang mukmin yang bahagia. Dia tetap seorang mukmin yang tegar. Dia tetap seorang muslim yang punya izzah. Dia tetap seorang muslim yang terhormat, yang mulia. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. In asabahu sarra syakara fakana khairan lah, wa in asabahu dharra sabara fakana khairan lah. Menakjubkan, ya, mengagung, ya, menakjubkan, ya, pribadi seorang mukmin. Setiap kita melihat seorang mukmin, pribadi yang tegar, pribadi yang kokoh, pribadi yang kuat, pribadi yang mantap, ya, tidak tumbang, tidak miring, tidak jatuh, tidak gagal. Kalaupun dia gagal, dia bangkit kembali. Kalau dia diuji dengan sarra, kelapangan, kenikmatan, kesuksesan, dia tidak lupa. Dan banyak orang, ya, diuji dengan keberhasilan, kenikmatan, tapi ternyata itu yang terakhir. Setelah itu dia jatuh ke bawah, ya. Setelah itu dia jatuh ke bawah, dicabut kembali nikmat itu dari dia, karena dia kufur dan lupa dan tidak bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Adapun orang beriman, dia kuat. Artinya kalau seorang itu diuji dengan nikmat, tapi dia lupa, maka dia sesungguhnya lemah. Ketika seorang diuji dengan keberhasilan dan kelapangan, yang tadinya dia dekat kepada Allah, beribadah kepada Allah, kemudian dia lupa dan lalai setelah itu menikmati apa yang Allah berikan kepadanya, ujian sebagai ujian baginya, sesungguhnya dia jatuh ke bawah dan dia mulai lemah kembali. Adapun orang beriman selalu kuat. Ya, ada orang yang hancur, binasa, lemah, jatuh ke bawah justru karena berada di zona nyaman. Ya. Adapun orang beriman, ketika dia berada di zona itu, dia waspada, dia hati-hati, bahkan dia semakin kuat. Diuji dengan dharra, kesulitan, kesempitan, justru dia semakin kuat. Ketika dia diuji dengan kesempitan itu, dia bersabar dan itu baik baginya. Artinya seorang mukmin dengan dua bentuk dan keadaan dia diuji ini, ya, maka dia tidak berubah karena dia memiliki kuncinya, memiliki way out-nya, memiliki makhrajnya, memiliki caranya, memiliki metodologinya, memiliki jalannya. Iman, Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia hadapi kehidupannya ini dengan tiga pendekatan tadi. Rasulullah, Allah, Islam, dan Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Dzaka ta'mal iman. Man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula." Akan merasakan nikmatnya, manisnya iman. Siapa yang reda kepada Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Rasulullah sebagai nabinya. Kapan dia reda? Dengan tiga yang kita sebutkan tadi. Dia reda kepada ketiga ini tidak berubah, kokoh dan kuat, konsisten bersama dengan ketiganya dalam semua keadaannya. Baik ketika dia diuji dengan nikmat, kelapangan, kesuksesan, kesenangan, ataupun ketika dia diuji dengan kesempitan, kesulitan, ujian dan cobaan. Dia tidak berubah. Dia tetap pribadi mukmin yang punya izzah, punya kehormatan, punya kebanggaan, punya kemuliaan, kokoh dan kuat, tidak berubah, tidak bergeser. Karena dia
bersama dengan Allah, bersama dengan Islam, bersama dengan nabinya sallallahu alaihi wasallam, jamaah sekalian. Maka siapa yang ingin di antara kita ini kokoh, kuat, dan dia istiqamah konsisten dengan agama ini, maka pertaruhannya, perjuangannya adalah bagaimana dia menemukan kebahagiaan itu ketika dia beragama, ketika dia berislam, ketika dia beriman kepada Allah. Jamaah yang berbahagia, Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan, alamatus sa'adah wasyaqawah, ada tanda kita bahagia atau kita termasuk orang yang bahagia, dan tanda kita termasuk orang yang susah, orang yang sengsara. Kata beliau, min alamatis sa'adati wal falahi annal abda kullama zida fi ilmihi zida fi tawadu'ihi wa rahmatihi. Kita tadi menyebutkan sebab-sebab kita bahagia. Sejak awal ketika Allah menciptakan kita beribadah kepadanya, itu jalan kebahagiaan kita. Islam ini jalan kebahagiaan kita. Orang yang paling baik agamanya adalah orang yang paling bahagia. Ketika dia beramal saleh didasari oleh iman, maka Allah akan anugerahkan kepadanya kebahagiaan hayatan thayyibah. Bagaimana prakteknya dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita? Pendekatan globalnya tadi, orang beriman itu diuji dengan nikmat, dia bahagia. Diuji dengan kesulitan, dia bahagia. Seluruh keadaannya baik. Itu pendekatan globalnya. Bagaimana rinciannya? Bagaimana kasus per kasusnya? Dan disitulah seorang mukmin, seorang muslim, dia sebenarnya sedang melangkah untuk kemudian dia sampai kepada tujuan hidup bahagia itu. Kata beliau, min alamatis sa'adah, di antara tanda-tanda kebahagiaan seseorang, ya, dan kemuliaannya, kemenangannya, annal abda kullama zida fi ilmihi zida fi tawadu'ihi wa rahmatihi. Seorang hamba ketika bertambah ilmunya, tentunya yang pertama ilmu agama, kemudian menyusul ilmu-ilmu yang lain, ilmu-ilmu dunia, ilmu-ilmu kaun, ya, kita mencapai gelar-gelar akademik yang merupakan tanda-tanda keilmuan kita. Setiap orang bertambah ilmunya, bertambah tawadu, dan bertambah kasih sayangnya. Dia tidak berada di Menara Gading, ya, sulit dijangkau. Bahkan ketika bertambah ilmunya, dia semakin turun ke bawah. Ada orang mengatakan ilmu apa itu? Ilmu padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Ya, yang banyak sekarang orang bertambah ilmu, tapi dia cuma kampus dan rumah, kampus dan rumah, kampus dan rumah. Ya, dia di Menara Gading, sulit dijangkau. Ya, bahkan dia tidak terlihat di masjid. Ya, seakan-akan ketika dia sudah sampai pada satu tingkatan ilmu, ya, Allah mengiba kepadanya, datang kau di masjidku. Ya, seakan-akan Allah mengiba kepadanya. Ya, tanda orang itu bahagia, betul-betul dia bahagia ketika Allah berikan kepadanya ilmu. Dia bahkan semakin turun ke bawah, dan semakin rahmat kepada sesama, kasihan, ya, empati, menyambung rasa kepada siapapun juga. Ya, ini hal yang penting. Makanya kita ini, ya, ada majelis ilmu yang kita ikuti. Orang yang paling pertama harus merasakan majelis ilmu yang kita ikuti ini adalah tetangga kita atau keluarga kita yang pertama, lalu tetangga kita dan masyarakat di sekitar kita. Jangan rumah,
Masjid Wihda, rumah Masjid Wihda, rumah Masjid Wihda. Ya. Orang cuma begini saja. Ya. Ya. Kalau pulang begini, kalau dia pergi ke Masjid Wihda begini. Ya. Orang tidak merasakan sentuhannya, kedekatannya, empatinya, komunikasinya, ya, tawaduknya. Bertambah ilmu kita, artinya bertambah orang yang bersama dengan kita. Ya. Dan memang tujuan kita datang di sini menuntut ilmu agar kita punya bekal untuk mendekati manusia, agar kita bisa menyentuh dia dan mengajak dia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa kullama zida fi amalih zida fi khaufi wa hadari. Setelah ilmu, amal. Setiap orang bertambah ilmunya, bertambah amalnya. Ya. Bekas ilmu tadi, tawadu, dan dia semakin dekat dengan manusia, semakin rahmat, semakin kasihan dengan orang. Ya. Bertambah ilmunya, setiap orang bertambah ilmunya, setiap dia bertambah ilmunya, bertambah rasa takutnya. Apakah amal, afwan, setiap bertambah amalnya, bertambah rasa takutnya. Apakah amal saya ini diterima oleh Allah? Bukan sekedar menyelesaikan, bukan sekedar menyelesaikan, bukan menghitung berapa banyak yang sudah kita selesaikan. Tapi seorang yang beramal karena ilmu, maka semakin bertambah amalnya, semakin kuat yang dia rasakan pada dirinya al-khauf wal hadar. Ya, rasa takut kepada Allah, ya, dan kecemasan. Takut dan cemas kalau Allah tidak menerima apa yang dia lakukan, kalau dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina utu ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang sudah memberikan apa yang sudah diberikan semuanya, tapi hatinya masih bergetar, kata Allah, karena dia yakin dia akan kembali kepada Allah untuk dia pertanggungjawabkan dan ditanya apa yang telah dia lakukan. Aisyah mengatakan, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah orang yang takut ini adalah orang yang berzina, minum khamar, mencuri? Kata Rasulullah, ya bintas Siddiq, bukan. Mereka inilah orang-orang yang beribadah dan takarrub kepada Allah, tapi mereka masih takut ketika mereka ditolak amalnya oleh Allah. Kita sudah datang di majelis ilmu. Asarnya adalah kalau kita pulang ke rumah kita, semakin banyak orang bersama dengan kita, semakin banyak orang berkumpul dengan kita. Itu asarnya ilmu ini. Bukan menara gading, ya, seperti yang kita sebutkan tadi. Ilmu itu menjadikan kita beramal. Artinya orang yang melazimi majelis ilmu, kemudian dengan ilmu itu dia beramal. Kalau dia benar mendapatkan ilmu itu, al-ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, ilmu itu menjadikan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan perantaraan amal tadi, dia takut kepada Allah, dan ketika dia beramal semakin takut kepada Allah karena dia takut amalnya tidak diterima oleh Allah. Muslim ini, kita ini, dengan majelis ilmu ini, kalau kita sadar akan kekuatan majelis ilmu ini adalah kawah candra di muka, di mana kita digembleng, di mana kita ditarbiyah dan dibentuk untuk menjadi kekuatan. Kata Rasulullah, kata Allah dalam firman-Nya, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun." Dialah yang mengutus rasulnya, ya, bil huda wa dinil haq. Kata ulama, bil huda al-ilmun nafi, al-ilmun nafi, wa dinil haq al-amalus salih. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, tidaklah satu umat dia memiliki dua ini, pada diri mereka ada dua ini, kecuali dia pasti akan menang. Maka Islam pasti menang, kata Allah. Islam pasti menang berdasarkan ayat ini, karena pada Islam ada dua kekuatan ini, yaitu al-huda, al-ilmun nafi, wadilul haq, al-amalus soleh. Jadi alamatus sa'adah, orang yang bahagia dengan ilmunya, dengan amalnya,
pada saat yang bersamaan dia kekuatan. Majelis ilmu ini adalah kekuatan. Karena kita ingin setelah kita bertebaran keluar, kita pulang ke rumah kita masing-masing, dan kita berada di tengah masyarakat kita masing-masing, kita menjadi resident hero, orang yang dikenal oleh masyarakat kita. Kita menyambung nilai, kita membentuk mereka sebagai kekuatan nilai, kekuatan generasi. Itu yang perlu kita lakukan, dan itu yang menjadi visi misi kita. Jangan sampai kita datang di sini dengan kosong, lalu kita pulang dengan kosong. Kita datang di sini untuk mengambil manfaat, untuk memperkuat visi misi kita, agar kita pulang ke masyarakat, kita membentuk kekuatan di masyarakat kita, kekuatan nilai, kekuatan akhlak, kekuatan moral, kekuatan generasi, kekuatan orang-orang yang bahagia. Karena orang-orang yang bahagia tidak ditawar, tidak dibeli, tidak dipalingkan, tidak diiming-iming. Ya kan, orang cari itu untuk bahagia. Nah, saya sudah bahagia nih. Saya sudah bahagia dengan agamaku. Kenapa saya mau ikut lagi? Kenapa saya mau diiming-imingi lagi? Kenapa saya dipancing lagi? Kenapa saya mau dibayar lagi? Saya sudah bahagia. Itu bargaining position kita, bargaining power kita dengan kekuatan di luar sana. Kita bisa tegar, kita bisa kokoh, dan kita bisa menjadi kekuatan kalau kita sudah bahagia dengan Islam. Tapi kalau kita belum bahagia, kalau kita ditawar, kalau kita dibeli, kalau kita dipalingkan, kita akan jual semuanya untuk mencari bahagia itu. Jamaah sekalian. Maka temukan jati diri kita dengan majelis ilmu yang bersahaja seperti ini. Bukankah sahabat menjadi satu generasi, menjadi pribadi-pribadi yang kokoh, yang tegar, lebih kuat dari gunung? Mereka itu datang dari majelis-majelis ilmu seperti ini. Bukan di Cambridge, bukan di mana itu perguruan Oxford University, bukan. Ya. Apa artinya? Kita harus meyakini bahwa kampus Rasulullah, perguruan tinggi Rasulullah, lebih berhasil melahirkan manusia-manusia power, super, daripada kampus-kampus yang ada hari ini. Dan itu yang ingin kita kembalikan. Jadi jamaah sekalian, kalau kita datang di sini majelis ilmu, jangan seperti orang yang bangga kita datang di sini majelis ilmu. Jangan datang begini-begini, pulang begini-begini. Karena kita bahagia dengan agama ini, yang membuat kita punya izzah, kita bahagia, kita di atas, kita mulia. Tidak ada yang bisa beli kita, tidak ada yang bisa tawar kita, karena kita sudah bahagia. Bahkan kita mengajak dia, kau mau bahagia? Ikuti jalanku, ikuti jejakku. Wa kullama zida fi umrihi nakasa min hirsihi. Ini jalan-jalan bahagia. Hanya dengan ini kita bahagia. Setiap bertambah umur kita, maka semakin berkurang sifat rakus kita. Ini kau mau kemana? Laki kau main. Ila aina tazhabun? Ini pertanyaan sejak kita balik. Apalagi kalau kita sudah tua nih. Sejak kita masih muda, sejak kita sudah masih kekar, masih kokoh. Sekarang itu kan game. Jangan sampai kita masuk game lupa mati. Karena kita sekarang apa namanya itu? Status itu begini semua. Jangan sampai kita lupa mati. Ila aina tazhabun? Kemana kau mau pergi wahai manusia? Ko Davis? Where are you going? Kemana kau mau pergi? Ini pertanyaan bukan ketika orang sudah tua. Seperti saya ini. Saya dulu di sini sejak mulai setelah tamat SMA saya sudah di sini. Saya tinggal di situ di sebelah itu, di pondok Seng-Seng sama Ustadz Yusran sama Ustadz Saiful Yusuf. Di situ dulu tinggal kami. Yang membangun masjid ini alhamdulillah mereka para generasi itu.
Sejak itu ayat ini sudah untuk kita semua. Jamaah sekalian, apalagi kalau kita sudah berumur, sudah tua, sudah kepala 5. Maka setiap bertambah umur kita, ya, nakasa min hirsihi. Tahu diri. Ya, tahu diri. Ya. Ya. Mau tidak mau memang dikurangi makan ini, ya. Karena kalau melebihi dosis langsung tak kinta ya. Ya. Langsung di tensi 180 ya. Ya. Maka dia kurangi makan, ya. Ya. Pokoknya kalau sudah ada alamat tanda-tanda, ya, perlu sudah mulai menyesuaikan diri, ya. Nakasa fi hirsihi, banyak berzikir, banyak beribadah, dekatkan diri kepada Allah. Maka dia bahagia. Orang itu orang bahagia. Kalau ada orang seperti ini, maka dia bahagia. Karena ada orang dia tidak bahagia sebenarnya, sudah tua, parlente, sisirnya masih keluar dari kantong belakangnya ini. Keluar gitu sisirnya. Baru dia pakai apa itu? Pantopel apa? Ya. Ya, pantofel, ya. Masih latok-latok dia punya sepatu. Ya. Kalau sudah tua nih. Ya. Kalau dia disorong begini jatuh. Ya. Cuma dia bagaimana? Ini bukan orang bahagia. Kalau antum lihat orang seperti ini, bukan orang bahagia. Orang bahagia adalah orang yang tahu dirinya. Ketika dia sudah berumur, nakasa min hirsihi. Mulai kurang dia punya menyesuaikan diri. Tahu diri. Ya, dia sudah tahu dirinya. Ya. Jamaah sekalian. Ya, dulu kita Masya Allah kemana-mana naik. Ya, dulu mungkin kurang ikhwah yang pakai motor saja. Ya, tidak pakai jaket, ya, seharian di jalanan. Kalau sekarang tidak pakai jaket, pulang rumah, ya disuruh sama istri minum, ya apa itu, OBH, ya, karena sudah tak rokok-rokok, ya sudah batuk-batuk. Jamaah sekalian, tahu diri. Siapa orang bahagia? Yang tahu diri, yang sudah mengurangi, bukan yang tadi itu tadi, yang sudah tua tapi masih kacamata hitam, ya, di sini lagi dia punya kacamata itu, diangkat begini, taruh di sini. Ya, tahu diri. Jamaah sekalian. Wa kullama zida fi malihi zida fi sakhaihi wa badlihi. Setiap bertambah hartanya, setiap dia lebih kaya, maka bertambah kepemurahannya dan bazlihi, yaitu dia lebih pemurah, dermawan. Dia bagi hartanya. Dia tidak simpan. Wa kullama zida fi qadrihi wajahihi zida fi qurbihi minan nas. Setiap bertambah kemuliaan dan kehormatannya, apakah karena nasab, apakah karena ilmu, karena hartanya. Kan banyak orang sekarang OKB, ya, orang kaya baru. Ya. Ya. Banyak OKB sekarang. Bahkan ada yang sudah dipasang, ya. Orang kaya baru, ya. Ya. Banyak OKB sekarang. Ya. Jamaah sekalian, maka setiap bertambah kemuliaannya, jahnya, ya, kedudukannya, stratanya, maka zida fi qurbihi minan nasi wa qada'i hawaijihim wa tawadu lahum. Bertambah dia dekat dengan manusia. Dia tidak bedakan orang. Rasulullah, kalau ada orang baru datang dan dia melihat majelisnya, dia tidak tahu yang mana Rasulullah. Karena ya, sama saja dengan sahabat. Ya. Tidak ada bedanya dengan sahabat Rasulullah. Bertambah dekatnya dengan manusia, wa qada'i hawaijihim. Dan orang seperti ini, kalau kita melihat orang yang bahagia, semakin dia kaya, semakin dia tinggi, semakin dia menjadi pelayan umat. Ya, pelayan umat. Ya. Ada orang seperti ini, khaddam. Ya, suka sekali melayani umat, suka sekali, ya, mengetuk pintu tetangga, apa kebutuhan tak macam-macam. Ya, kalau dia ada, kita suka karena tersedia semua. Ya, suka melayani. Memang ada orang seperti ini. Ini orang bahagia. Tidak mungkin dia tidak bahagia kalau dia layani kita. Ya, ini orang paling bahagia kalau suka melayani. Ya. Nah, kalau kita datang di majelis ilmu seperti ini, ya, tidak usah kita kampanye. Keluar layani kita punya warga.
Ya, itu sekampanye. Ya, kan siapa tahu ada di antara kita ini mau jadi apa nanti. Ya. Mulai sekarang, ya. Mulai sekarang jamaah sekalian. Ya, dekat dengan masyarakat kita, dekat dengan tetangga kita, usahakan bicara dengan mereka, kembangkan pertemuan-pertemuan sosialisasi dengan mereka, dan tawaduk kepada mereka, rendah hati kepada mereka, tawaduk, tidak sombong, tidak congkak, tidak angkuh. Ini tanda-tanda orang bahagia. Temukan ini, rasakan ini jalan-jalan yang perlu kita hidupkan kembali dalam kehidupan kita sehari-hari yang bersahaja, dan karena itulah kita datang di majelis ilmu seperti ini. Supaya ada cahayanya, ada hasilnya, ada yang dirasakan oleh warga kita, masyarakat kita. Jangan seperti yang saya katakan tadi, rumah, masjid wihda, rumah, masjid wihda, rumah, masjid wihda. Ya, orang tidak tahu siapa kita. Nanti kalau ada masalah, ya memang itu orang tidak tahu di mana dia itu tinggal, apa pekerjaannya. Kayak begitu biasa, ya, teroris. Oh iya, ada ciri-cirinya. Tidak dikenal oleh masyarakat, tidak dikenal oleh warganya. Tidak tahu apa dia punya kerja. Ya, lawan memang begitu, Pak. Kita lawan dengan dekat dengan masyarakat, bersosialisasi dengan mereka. Khaddam, tawaduk kepada mereka, bicara dengan mereka, komunikasi dengan mereka. Ya, jadikan mereka sebagai benteng-benteng kebersamaan kita. Warga, ya, mereka adalah ya objek dakwah kita semua. Dan karena itulah kita datang di majelis ilmu seperti ini, supaya bertambah ilmu kita, bertambah amal kita, bertambah akhlak kita, moralitas kita, bertambah sikap-sikap kita terhormat dan dirasakan oleh orang yang tinggal bersama dengan kita. Semoga bermanfaat karena sudah isya. Ya, ini mohon maaf hanya tambahan-tambahan dari apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dan satu kuncinya sebagaimana firman Allah tentang Nabi Sulaiman ketika diberikan oleh Allah kekuasaan yang tidak akan dibandingkan dan tidak akan bisa dicapai oleh siapapun setelah beliau. Ketika diberikan kekuasaan itu dan kekayaan itu, beliau mengatakan hada min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Semua ini adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada saya untuk dia uji saya, apakah saya bersyukur atau saya kufur. Mari bersyukur, dan itu kunci bahagia, ya. Dan mari nampakkan kebahagiaan kita, ya. Jangan tertutup, terbuka, bicara dengan orang, layani mereka, tawaduk, turun ke bawah, jamaah sekalian. Dan jangan menjadi orang-orang yang kufur ketika kita sombong, ketika kita congkak. Di atas tidak bisa kita dijangkau, ya, jamaah sekalian. Sampai kita berbuat maksiat pun, berbuat dosa pun tidak bisa dijangkau, ya, tidak bisa dijangkau, ya. Banyak orang sekarang berbuat maksiat tidak bisa dijangkau, ya, ya, tidak bisa dijangkau, terlalu kuat, ya, jamaah sekalian. Tapi ada saatnya nanti, karena tidak ada yang kuat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.